Kali ini kita akan membahas mengenai topik menjaga kesehatan tanah di tengah pembangunan IKN. Indikator utama yang digunakan untuk Kenapa penting? Ya soalnya tentunya kan IKN ini bakal jadiin tempat tinggal kan, yang asalnya kan ternyata dijadiin buat ibu kota negara. Nah, kenapa sih kita penting untuk mempertimbangkan kesehatan tanah tuh Kang? Apalagi di proyek pembangunan IKN ini. Halo Soilers, selamat datang di episode terbaru Soil Talks. Kali ini kita akan membahas mengenai topik menjaga kesehatan tanah di tengah pembangunan IKN. IKN yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia tentunya memerlukan perhatian baik dari segi kesehatan tanah dan lingkungan. Saya Sekar sebagai moderator. Di sini ada narasumber kita. Boleh Kang perkenalkan diri dulu? halo, nama saya Muhammad Aditya Pratama dari Agroteknologi Angkatan 2021. Oke, jadi kali ini ada tema menjaga kesehatan tanah di tengah pembangunan IKN. Nah, boleh nih Kang dijelasin dulu apa sih indikator utama yang digunakan untuk menilai kesehatan tanah? Gitu. Untuk indikator utama untuk menilai kesehatan tanah sebenarnya ada tiga jenis. Yang pertama dari indikator fisika, indikator kimia, sama indikator biologi. Untuk fisika sendiri kurang lebih seperti kayak bobot isi, laju infiltrasi, ya, terus kapasitas penahan air, dan ada yang lain-lain juga. Terus untuk yang kimia itu umumnya yang bagian pH, KTK, kayak gitu. Terus yang biologi itu bisa dari bahan organik, terus juga respirasi. Soalnya itu juga buat kalau misalnya respirasinya tinggi itu biasanya si mikroba atau kehidupan di dalam tanahnya tuh bagus juga gitu. Oh iya. Nah, kalau ada indikator nih, terus kenapa sih kita penting untuk mempertimbangkan kesehatan tanah tuh Kang? Apalagi di proyek pembangunan IKN ini. Kenapa penting? Ya soalnya tentunya kan IKN ini bakal jadiin tempat tinggal kan ya. Iya, betul. Dijadiin tempat tinggal. Nah, kalau misalnya tempat tinggalnya juga ibaratin tercemar atau rusak gitu ya, tidak layak untuk ditinggali, ya pasti susah juga. Terutama itu kan tempat mau dijadiin pusat pemerintahan kan. Iya, betul. Nah, makanya kesehatan itu perlu dijaga gitu. Kesehatan yang tiga itu soalnya fisika, kimia, biologi itu semuanya harus kejaga. Malahan kalau misalnya ada salah satu yang nggak kejaga ya, itu bisa ngaruh ke semuanya. Soalnya dari fisika itu nanti bisa ngaruh ke kimia, bisa juga ngaruh nanti ke biologi. Kalau nggak dari fisika nanti dari kimia ngaruh ke fisika, nanti ke biologi. Jadi mereka tuh saling berkaitan. Makanya untuk kesehatan tanah itu bukan di IKN aja, tapi di seluruh tempat ya, terutama di tempat-tempat yang pembangunan. Soalnya kayak gini kan ini pembangunan kan dari awal kan, yang asalnya itu hutan kan ya, ternyata dijadiin buat ibu kota negara. Nah, yang kayak gitu tuh pasti ibaratin mengganggu kelestarian alam atau enggak kelestarian alam itu, alam yang di sana gitu. Makanya saat ini dikonversi itu harus dijaga juga gitu, harus terjaga gitu. Iya, betul. Boleh nggak sih Kang kasih contoh tuh kayak kaitan antara fisika, kimia dan biologi yang ada di sana tuh? Contohnya apa? Barangkali ada yang belum paham atau belum tahu gitu. Fisika, kimia, sama biologi ya. Mungkin kayak ini aja deh. Kalau misalnya untuk gimana ya aku ngejelasinnya ya? Atau satu pembahasan aja mengenai itu. Satu pembahasan aja mungkin contohnya gini aja ya. Kalau misalnya ibaratin tanahnya itu ya, airnya tidak ada kering gitu. Iya. Otomatis buat perkembangan biologi itu bukan perkembangan biologi, mikroba itu buat di tanah tuh tidak bisa berjalan sebaik itu optimal gitu ya. Sama juga kalau misalnya kering juga itu kan nanti susah buat perkembangan tanaman ya. Terus juga nanti harusnya kalau misalnya kering tuh buat tanah ngejerap unsur hara kayaknya harusnya rendah juga kan. Unsur hara juga itu buat itu juga kan buat tanaman juga. Iya. Kalau lebih kayak gitu sih. Oh ya, oke. Nah, kalau dari kan ini di tengah pembangunan IKN nih Kang, pengaruhnya itu terhadap kualitas dan kesuburan tanah di wilayah sekitarnya itu kayak gimana sih Kang? Untuk itunya sendiri sebenarnya aku belum nyari secara mendetail ya buat hal itu. Cuman kita ngambil contoh aja gini, kalau misalnya di sana kan pasti ngelibatin alat berat. Betul. Alat berat tentunya menggunakan bahan bakar. Bahan bakar itu bisa menjadi pencemar tanah, benar kan? Betul. Nah,
Kalau misalnya ngecemari tanah otomatis nanti ngecemari juga indikator-indikator yang tadi teh, terutama yang buat yang kalau misalnya kena bahan baru tuh kimia sama biologi. Nah, terus ditambah juga gini, kalau misalnya ngelibatin alat berat ya, si tanah tuh yang biasanya bor isinya rendah ya, kalau misalnya bor isinya rendah atau mungkin asalnya bor isinya satu gitu ya, berarti nah ada alat berat tuh, itu tuh si bor isinya jadi berkurang, jadi bukan berkurang, lebih ke tanah yang asalnya renggang jadi padat, soalnya kan ada di tekanan dari ininya juga. Oh, iya. Untuk tekanan itu sendiri ngebuat si bor isinya jadi intinya di si tanahnya jadi padat. Nah kalau tanah padat itu bakalan mempersulit buat tanaman untuk tumbuh bagian akarnya ya, soalnya iya, akarnya kan perlu juga kan tanah yang gembur gitu buat perluasan akarnya menyerap unsur hara dan lain-lain ya Kang. iya. Nah kalau dari situ itu kan tanamannya terhambat tuh Kang. Nah di daerah pembangunan IKN ini Akang tahu nggak sih kayak seberapa banyak tumbuhannya tanaman yang ditanam di situ? Seberapa banyak tumbuhan yang ditanam, mungkin bukan tumbuhan yang ditanam ya, lebih ke emang itu asalnya tempat yang hijau ya kalau kata aku ya, soalnya itu kan di sana aja si penduduknya itu dikit, asalnya tempatnya penduduknya dikit. Nah dijadiin ini kan si lahan seluas berapa hektar itu, 600 berapa gitu kalau nggak satu ya. Intinya itu lahan pokoknya asalnya tidak diganggu ya, tidak diibaratin ditebang atau apapun itulah si tanamannya. Nah ini kan ditebang, kalau nggak diubah juga kan, soalnya dikonversi jadi buat jadi IKN. Nah untuk konversinya sendiri itu berapa banyak tanaman yang mungkin tanaman yang berapa banyak itu lebih mungkin bukan berapa banyak tanaman yang ditanam ya, lebih ke seberapa banyak tanaman yang ditebang mungkin, kalau nggak daerah yang dikonversi. Nah untuk daerah yang dikonversinya sendiri itu di sana tuh sekitar 25%. Jadi dari 100% itu 25%. Nah sisanya yang 75% tuh didiamin, soalnya mereka tuh dari video yang aku lihat di YouTube ya, itu tuh si IKN tuh ngenerapin konsep Green City. Nah makanya kalau misalnya Green City kan pasti otomatis harusnya menjaga lingkungan juga kan, terutama udara, tanah gitu. Nah jadi emang nggak dikonversi semuanya, cuma 25%. Cuman itu kita nggak tahu nih apakah eksekusinya bakal benar-benar 25% atau lebih, kita nggak tahu juga. Oh, menarik nih Kang, udah ngebahas Green City. Boleh dijelasin lagi nggak Kang nih terkait yang Akang tahu Green City di sana tuh sejauh apa? Untuk sejauh apa Green City di sana tuh, mungkin kalau misalnya buat ke tanah aku jujur aja belum begitu ngerti ya konsep itu tuh. Cuman kita ambil satu contohnya aja buat kendaraannya, soalnya kendaraan juga kan kendaraan kan berpengaruh ke polusi udara ya. Nah udara juga bagian dari ini juga kan, dari bumi gitulah ya, atmosfer gitu. Nah jadi kalau misalnya buat ngeliatin buat bagian kendaraan itu, jadi kalau misalnya Green City tuh si kendaraannya tuh nggak pakai bahan bakar fosil, mereka tuh menggunakan kendaraan yang sumbernya tuh dari itu listrik. Jadi listrik kan yang kayak gitu kan lebih, itu juga kan lebih ramah lingkungan, terus juga nantinya dan terutama itu kan nggak ngeluarin asap kan. Iya betul. Nah, itu mungkin satu contohnya itu. Oke. Nah berarti kalau di tengah pembangunan IKN ini pasti kan ada masyarakatnya nih Kang. Menurut Akang tuh peran kolaborasi antar berbagai pihak yang ada di pembangunan IKN, entah itu dari pemerintahnya ataupun masyarakat sekitar ataupun emang akademisi itu, gimana mereka tuh berperan dalam menjaga kesehatan tanah gitu di tengah pembangunan IKN ini? Untuk bagian itu sebenarnya itu bagian yang untuk dijelaskan mudah ya, tapi untuk direalisasikan itu terkadang sulit juga ya. Cuman kalau misalnya ibaratin di perannya gimana, mungkin salah satunya contohnya gini, akademis itu mereka otomatis orang-orang yang akademis itu yang harus diambil tuh ya orang-orang yang emang paham di bidang tersebut, terutama di bidang yang tadi lingkungan gitu ya, kayak teknik lingkungan gitu. Kalau bisa pertanian juga bisa juga masuk, soalnya kan ngituin ke tanah juga kan, kita juga kan tanah, air, udara itu kan salah satu faktor utama gitu buat pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman juga kan
nggak ada tanaman pertanian, ada juga yang enggak. Nah jadi masih bisa dikaitkan. Nah jadi untuk akademisi itu mereka tuh harus apa ya, memberikan ilmu kalau nggak pendapatnya terkait pembangunan IKN ini. Apakah pembangunan IKN ini di dalam proses pembangunannya itu tuh sudah menjaga lingkungan atau belum. Nah itu buat akademisi. Terus buat peran masyarakat, masyarakat itu berperannya mungkin ke ininya sih, karena mereka emang orang yang bukan dulunya sih, dari awal tinggal di situ, tiba-tiba ada pembangunan. Nah masyarakat tuh nggak boleh diganggu. Maksudnya diganggu tuh bukan berarti nggak pindah, maksudnya dalam artian selama pembangunan itu harus dikasih kenyamanan juga gitu. Nah kasih kenyamanan, jadi kalau misalnya ada hal yang nggak kurang nyaman, contohnya mungkin kayak gini aja sih. Contohnya kayak gini nih, kalau ibaratin gara-gara adanya pembangunan IKN tuh ternyata si daerah pemukiman warga tuh jadi banjir. Nah itu nggak boleh, jadi harus dijaga juga itu, soalnya itu kan mereka juga bukan semerta-merta kayak ibaratin pas ada IKN pindah, enggak. Jadi sebelum ada IKN juga udah ada di sana. Nah pemerintah tuh kalau menurut aku ya, ini semua menurut pendapat pribadi aku, kalau pemerintah itu perannya menampung aspirasi dari kedua orang tersebut. Maksudnya orang tuh penduduk sama akademisi. Penduduk maksudnya menerima keluhannya, takutnya ada kenapa-napa. Nah akademisi menerima pendapatnya, dan dari kedua hal itu bisa diibaratin dianalisis lah. Kalau nggak adanya permasalahan di penduduk, nah minta saran ke akademisi. Nah akademisi nanti ngasih saran pemerintah yang merealisasikannya gitu. Bisa. Iya betul. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat itu apa sih sebenarnya yang bisa dilakuin gitu Kang? Dari sudut pandang masyarakat ya. Jujur aku juga kayaknya kalau misalnya terkait hal tersebut itu tidak begitu nggak terlalu ngerti ya. Soalnya karena kita ataupun aku juga ya nggak ngerasain gimana ibaratin rasanya asalnya lahan tempat tinggal atau yang asalnya kayak gini lalu diubah gitu. Aku juga nggak tahu, cuman selama itu baik, kalau kata aku mending itu penduduk juga bisa selama itu baik bisa mendukung, penduduk bisa mendukungnya ya, ngasih saran. Tapi kalau misalnya selama pembangunan itu ternyata berdampak negatif, penduduk bisa ngasih opini supaya nggak berdampak negatif juga gitu. Yang tadi ya menampung aspirasi dari situ ya Kang. Mungkin boleh dari Akang pesan buat kita nih dan masyarakat juga mengenai pentingnya menjaga kesehatan tanah gitu. Karena kita khususnya di tengah pembangunan IKN, tapi boleh juga secara umum gitu. Pesan utama untuk menjaga kesehatan tanah. Pesan utama untuk menjaga kesehatan tanah, pesan utamanya ya tolong jaga tanah itu. Soalnya tanah tuh tempat kita tinggal. Kita nggak tinggal di atas air, kita nggak tinggal di atas udara, kita tinggal di atas tanah. Jadi tanah yang kita pijak tuh harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Soalnya ya itu tempat kita tinggal, tempat dimana makanan itu keluar dari tanah kan, tumbuhan kan. Terus juga makanan ibaratnya yang bukan keluar tapi hewan-hewan kan, itunya di atas tanah kan. Makanya harus dijaga juga. Kalau misalnya tanahnya nggak dijaga, bisa-bisa kehidupan yang di atas tanah ataupun di dalam tanah itu bisa berakhir. Kalau enggak ya gitu. Iya betul, tanah jadi sumber kehidupan ya Kang. Mungkin sekian yang kita bahas kali ya Kang. Nah tadi tuh pembahasannya menarik banget dan banyak ilmu yang bisa kita dapat. Dari saya Sekar sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih banyak pada Kang Adit yang telah bersedia sebagai narasumber pada episode kali ini. Dan untuk yang nonton juga semoga ilmu yang tadi kita bahas nih bisa jadi inspirasi dan menyadarkan diri kita bahwa penting banget untuk menjaga kesehatan tanah dimanapun kalian berada. Jadi ditunggu untuk episode selanjutnya. Dadah, terima kasih.